Hendra Khalid yang akan memaparkan mengenai ekonomi wakaf. Kalau tadi pagi kita bersama Pak Kus mengenai isu zakat dan wakaf di Indonesia, kemudian yang kedua bersama Bapak Jamil mengenai dana ziswaf untuk ketahanan nasional. Nah, sekarang mari kita dengarkan pemaparan dari guru kita kepada Ustadz Hendra Khalid, pembahasan mengenai ekonomi wakaf. Pada Al-Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih Rifat, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Agus Sardanta, Ustadz Pak Yusuf, Erika, Denis, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga di hari ini Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, yang sakit melalui kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita ketemu kembali ya di sesi terakhir ya. Kita akan ketemu di sesi ini, tapi tentu tidak terakhir bagi kita untuk belajar zakat dan wakaf, apalagi menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang kita akan berbicara tentang ekonomi wakaf. Nah, saya pikir semua kita sepakat bahwa wakaf ini semenjak masa di Rasulullah sampai hari ini jelas dia punya dimensi ekonomi yang luar biasa dahsyatnya. Artinya wakaf ini ya dia bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Nah, tema kita hari ini adalah ekonomi wakaf untuk kesejahteraan sosial. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, kita sebelum sampai kepada yang inti wakaf, kita akan lihat dulu sebenarnya bagaimana struktur wakaf ini dalam struktur keuangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan pada dasarnya ya bahwa wakaf, zakat ini masuk dalam struktur keuangan syariah Indonesia. Jadi ini kita perhatikan semuanya, baik itu keuangan komersial, keuangan sosial. Jadi nih kita bisa lihat di sini ada wakaf, zakat, sedekah, dan infak. Nah, juga lembaganya juga bisa kita lihat lembaga regulator seperti Kementerian Agama, kemudian BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya, Basnas dan berbagai macamnya. Juga ada lembaga-lembaga lain yang ikut mengontrol, mengawasi dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu artinya bahwa wakaf ini jelas dia memiliki dimensi ekonomi. Nah, meskipun orang selalu mengenalnya dengan istilah keuangan sosial. Jadi ada lembaga keuangan komersial, ada lembaga keuangan sosial. Zakat, wakaf itu masuk lembaga keuangan sosial. Bahkan di KNEX ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di situ ada satu direktur yang berkaitan tentang keuangan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana perkembangan kira-kira keuangan syariah terutama berkaitan tentang keuangan sosial seperti wakaf ini. Nah, kita bisa lihat ini data terbaru misalnya di Juni 2021 misalnya, bisa kita lihat misalnya perkembangan wakaf uang nasional, jumlah nazir wakaf uang kita ada 264 lembaga, jumlah LKS PWU itu penerima wakaf uang ada 24 bank syariah. Nah, jadi dia tumbuh terus-menerus. Nah, tapi kalau kita lihat dari perkembangan aset tanah wakaf juga demikian ya. Nah, saya sudah pernah share ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Keuangan sosial ini, zakat, wakaf, tentu menjadi kekuatan ekonomi umat yang luar biasa jika ini mampu kita manfaatkan dengan baik. Nah, tapi kalau kita lihat market share keuangan syariah di Indonesia baru sekitar 10% ya, itu artinya masih ada 90% non halal ya artinya. Jadi perjuangan untuk bisa Fathul Mekah juga masih berat kira-kira ya, tapi yakinlah ya iza ja'a nasrullah wal fath itu kan yakin kita suatu saat akan datang kira-kira kepada kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu bagaimana kira-kira ke depan kolaborasi kira-kira kekuatan ekonomi umat ini terutama wakaf. Nah, kita bisa lihat KNEX punya kebetulan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini kan berada langsung di bawah presiden dan wakil presiden. Jadi kalau kita perhatikan ke depan ini akan terjadi kolaborasi yang luar biasa ya. Lembaga pendidikan, industri, lalu kementerian atau lembaga. Nah, termasuk di sini ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, Basnas, ya, kementerian, OJK, dan berbagai macamnya. Nah, di sini juga kita lihat organisasi-organisasi bisa kita lihat di sini, ya. Nah, inilah sebuah kekuatan ekonomi umat yang luar biasa bagi saya.
Jadi kalau dulu wakaf itu hanya identik dengan tanah, bangunan, kuburan dan berbagai macamnya, ke depan dengan kolaborasi ya. Jadi ke depan ini memang masanya masa kolaborasi ya, masa di mana orang bergabung untuk sebuah kemajuan, kekuatan dan berbagai macamnya. Nah, kita lihat ternyata wakaf ini juga bagian daripada kolaborasi untuk kemajuan keuangan syariah untuk masa depan di Indonesia. Nah, oleh karena itu luar biasa kira-kira. Artinya kita sepakat mengatakan bahwa wakaf ini memiliki dimensi ekonomi. Kalau dalam bahasanya dompet dua apa dulu masih ingat saya, dia merupakan bola salju ya, apa namanya dulu ingat saya. Jadi ya raksasa yang tidur dan berbagai macamnya. Jadi ini harus kemudian bangkit. Nah, sekarang kita lihat, saya sering mengatakan potensi ekonomi dana umat itu banyak sekali. Ada zakat, wakaf, hibah, sedekah dan berbagai macamnya. Lalu kemudian kalau potensi wakaf sudah sering saya sampaikan ya, dari tanah saja luar biasa ya, banyaknya tanah wakaf kita, lalu kemudian dari wakaf uang juga demikian luar biasa besarnya. Nah, kenapa kemudian wakaf ini bisa dikatakan dia punya dimensi ekonomi? Ya, kita tahu bahwa di situ wakaf kan ada dua, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi dia punya hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia. Jadi dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan suwakif di hari kemudian. Dan dalam fungsi sosialnya, ia merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang berwakaf. Kira-kira orang berwakaf pernah menghitung nggak? Kira-kira balik nggak ya kira-kira nanti? Ya nggak pernah ngitungin kan kira-kira. Jadi dia bukanlah perusahaan ya yang kemudian ngitungin balik berapa kira-kira orang berwakaf. Dia cuma mengharapkan ya sudahlah dapat sedekah jariah ya, amal jariah yang senantiasa mengalir atau dalam bahasa ekonomi dikenal dengan passive income. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, lalu apa yang bisa menguatkan ini kira-kira? Kita sudah punya fatwa MUI tahun 2002 yang memberikan legalitas terhadap wakaf uang. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya termasuk dalam pengertian wakaf uang surat-surat berharga. Itu artinya wakaf ini punya legalitas dari sisi fatwa dan juga punya legalitas dari sisi undang-undang, PP ya, Undang-Undang 41 tahun 2004, PP 42 tahun 2006. Nah, kita lihat sajalah dari objek benda wakaf itu semuanya sudah ekonomi semua. Benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang ya. Nah, dan itu semua potensi nilai ekonomi yang luar biasa jika kemudian nazir mampu memanfaatkannya. Nah, lalu kemudian pertanyaan kita, the question mark, pertanyaan kita adalah mengapa pengelolaan wakaf mampu meningkatkan perekonomian? Alasan pertama, wakaf merupakan sumber dana bagi pembiayaan usaha mikro dan kecil dan tentunya akan semakin mempercepat pergerakan ekonomi sektor real. Jadi kalau ditanyakan kenapa sih Ustadz bisa meningkatkan perekonomian Indonesia? Iya, dia merupakan sumber dana bagi pembiayaan usaha. Coba bayangin kira-kira berapa banyak pedagang-pedagang pengusaha yang butuh dana. Nah, bayangin kalau kemudian kita gunakan jalurnya misalnya dana ini diinvestasikan dulu, hasil investasinya lalu diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan berbagai macamnya, Masya Allah luar biasa peningkatannya. Kita bisa lihat misalnya, nggak usah repot-repot lah, contoh misalnya Masjid Jogokarian misalnya, itu Masya Allah luar biasa misalnya, bagaimana kemudian bisa memberdayakan pedagang-pedagang kecil misalnya. Lalu yang kedua, wakaf merupakan sumber dana jangka panjang karena merupakan dana abadi, ya. Dana abadi memberikan peluang profit yang menarik sekaligus ikut mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, yaitu melalui pengembangan dana wakaf itu sendiri, ya. Prosesnya saja itu sudah punya pengaruh, ya, apalagi hasilnya. Jadi ini dana abadi, ya. Di banyak negara dana abadi ini luar biasa. Lalu kemudian wakaf menciptakan multiplier effect ya dalam sistem perekonomian nasional yang diawali dengan pertambahan income masyarakat yang diperoleh dari dana hasil pengolahan wakaf dan ini berdampak pula pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap hasil-hasil produksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini saya katakan misalnya seperti di Mesir itu, Hayatul Auqaf Mesir itu, Badan Wakaf Mesir itu punya pabrik dan berbagai macamnya. Jadi itu luar biasa ya. Jadi mereka tidak hanya bicara tentang bagaimana pengembangan secara hukum saja, tapi kemudian punya dampak ekonomi. Nah, bagaimana pasti pengelolaan wakaf ini? Saya sepakat kira-kira, saya buat kira-kira begini ya kira-kira ya. Dananya menghimpun dana wakaf, kemudian kita jadikan aset ya dan produktifkan, lalu hasilnya disedekahkan. Nah, jadikan aset produktif ini bisa dibangun komplek pertokoan, ya, mengoperasikan pompa bensin, perkebunan dan lain-lainnya. Nah, di daerah sudah banyak itu wakaf kebun sawit dan berbagai macamnya saya perhatikan ya.
Dan ini luar biasa. Wakaf pom bensin juga kita lihat misalnya. Nah, baru hasilnya disedekahkan. Untuk apa? Dibangun masjid, sekolah, beasiswa, modal usaha masyarakat miskin dan berbagai macamnya. Jadi dia tidak langsung kepada pembangunan masjid, sekolah, tapi kita ambil dari hasilnya. Ini luar biasa. Yaitu berdasarkan pesannya Rasulullah, ya, tahan pokoknya, wasabil samrotuhu, salurkan hasilnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana pengolahan wakaf? Nah, di dalam undang-undang ya wakaf uang itu sudah jelas sekali. Di situ ada peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, diinvestasikan di LKS ya, lalu kemudian di luar LKS ya. Jadi dua itu, dan itu bagi saya sudah satu nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi bisa diinvestasikan di lembaga keuangan syariah, maka secara otomatis keuangan syariah Indonesia akan naik. Ya, kenapa? Karena modalnya bertambah kan, dananya bertambah, maka secara otomatis pemanfaatannya juga bertambah. Di luar lembaga keuangan syariah akan membuat keuangan syariah yang lainnya juga berdampak naik. Wisata halal, hotel halal, ya, lalu kemudian kuliner halal dan berbagai macamnya akan juga naik karena mendapatkan suntikan dana dari wakaf ini. Lalu pemanfaatan profit investasi wakaf untuk apa? Sarana ibadah, pendidikan, ya, modal kerja, kesehatan. Nah, tapi kita selalu bertanya sih, mengapa sih tanah wakaf belum banyak dikelola dan dikembangkan? Saya pernah melakukan riset, tanah wakaf Indonesia itu luasnya melebihi negara Singapura, 2 kali negara Singapura itu. Di awal-awal saya melakukan riset dulu, jadi ini dahsyat luar biasa. Tapi kenapa kemudian tidak bisa kita manfaatkan atau memberi dampak yang luar biasa? Yang hari ini selalu dibanggakan oleh Badan Wakaf Indonesia adalah rumah sakit mata Serang misalnya. Itu aja. Yang lain saya belum lihat kira-kira gitu. Kenapa sih kira-kira gitu? Nah, pertama banyak tanah wakaf yang tidak strategis secara ekonomis. Misalnya terletak di daerah terpencil yang jauh dari pusat kota sehingga sulit untuk dikembangkan. Nah, rata-rata begini nih, orang jual tanah sana nggak laku, jual tanah sini nggak laku, akhirnya apa yang dilakukannya? Wakafin aja deh kira-kira gitu ya. Jadi wakaf itu alternatif terakhir. Nih berbeda kira-kira dengan Umar bin Khattab ya, yang mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda punya tanah yang paling berharga dalam hidup Anda yaitu tanah di Khaybar. Ya, begitu juga dengan Abu Thalha ya dan banyak lagi sahabat lainnya. Artinya mereka mewakafkan sesuatu yang paling berharga, yang strategis. Nah, yang kedua berkaitan dengan kondisi tanah yang tidak subur, gersang, sehingga sulit untuk dijadikan tanah pertanian yang menghasilkan. Nah, lalu yang ketiga, kemampuan SDM pengelola wakaf, tanahnya bagus, tapi SDM-nya nggak ada, ya, yang masih sangat terbatas, terutama dalam soal investasi dan manajemen. Mayoritas bekerja paruh waktu, sambilan dan bukan profesional yang memahami pengolahan dan pengembangan wakaf secara produktif. Yang keempat, berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kebanyakan menganut paham pandangan yang melarang penjualan harta wakaf dan penukarannya dengan aset lain yang lebih baik dan produktif. Nah, inilah konsep ibdal dan istibdal, yang mana ini membuat wakaf di Singapura bagi saya bisa maju karena pemahaman yang agak longgar terhadap ibdal dan istibdal. Meskipun di undang-undang kita diperbolehkan, tapi memang agak sangat ketat karena kita adalah mayoritas mazhab Syafi'i. Lalu kemudian bagaimana prioritas pengolahan dan pengembangan tanah wakaf ini secara ekonomi? Ya, bisa dilakukan pelatihan dan paparan nazir tentang investasi, manajemen, pengolahan dan pengembangan wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh MKH dan LAS MD UIN hari ini. Saya pikir sudah bagus madrasah nazir dan amil yang dilakukan secara berkala seperti ini, dan ini bagian daripada pelatihan dan pemberdayaan nazir tentang investasi, manajemen pengolahan dan pengembangan wakaf. Lalu setelah itu kalau sudah paham seperti ini di madrasah amil dan nazir ini, maka pemetaan dan sertifikasi tanah wakaf strategis. Ya, dan ini dilakukan sekarang oleh BWI dan teman-teman ya, meskipun kita belum melihat secara ya kita apresiasi lah memberikan penghargaan, tapi bagi saya perlu dorong yang lebih kuat lagi kira-kira. Lalu kemudian pengolahan dan pengembangan tanah wakaf. Nah, kalau sudah tahu potensinya ya, nah itu repot kadang-kadang. Masjid aja tuh kadang-kadang nggak tahu berapa tanah wakafnya, berapa asetnya, berapa nilainya, nggak tahu dia. Kalau nggak tahu bagaimana kemudian dia ngelolanya. Nah, ini penting kira-kira gitu ya. Jadi diawali dari masjid kira-kira, di mana masjid tahu berapa kira-kira nilai tanah di masjid ini, lalu berapa nilai bangunannya, lalu berapa aset masjid dan berbagai macam. Nah, ini penting. Lalu kemudian strategi pengolahan pengembangan tanah wakaf lagi, bagaimana caranya kalau sudah kemudian dikelola? Ya tak disewakan tanahnya kalau dia nggak mampu mengelola sendiri, ya kan? Disewakan tanahnya. Lalu kemudian dibangun, bisa juga dibangun gedung dan disewakan bangunannya. Nah, banyak sekarang yang dilakukan di Jakarta seperti ini. Lalu dibangun gedung atau dimanfaatkan untuk bisnis dan sebagian disewakan. Jadi dua.
Nah, lalu sumber dananya dari mana Pak Indra? Sumber dananya hasil pengelolaan wakaf. Nah, atau yang kedua penghimpunan wakaf uang. Dulu kan kita kesulitan itu, kita punya tanah wakaf yang banyak, secara ekonomi kok nggak produktif, la yahya wa la yamutu, tidak bermutu karena nggak punya biaya, repot juga kira-kira gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kita sudah bisa kombinasi dengan wakaf uang. Ya, meskipun sekarang larinya ke sukuk lagi, gitu, ke wakaf lingkik sukuk, ya kan? Kenapa tidak yang kemudian yang mikro-mikro kita berdayakan kira-kira gitu kan? Jadi ini luar biasa, jangan yang besar-besar lah. Wah, kan lebih aman Pak Hendra, ya karena itu negara ya kan lebih aman. Jadi tapi kalau pilih multiplier effect tentu bagi saya selain itu juga yang mikro-mikro juga penting juga mendapatkan perhatian. Lalu kemudian eksternal, dari mana uangnya? Pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan syariah dalam dan luar negeri, perusahaan milik negara atau swasta dalam dan luar negeri. Jadi ada banyak kira-kira sumber dana ini. Lalu kemudian model pemberdayaan pesantren dan masyarakat melalui wakaf bisa dilakukan juga menjadi karena pesantren ini menjadi sangat penting bagi saya karena aset wakaf banyak sekali di pesantren. Maka apa yang bisa dilakukan? Membuat pesantren itu menjadi pusat ibadah, pusat ilmu, pusat bisnis, pusat kesehatan. Nah, kita lihat misalnya seperti Gontor, Ngabar, ya, banyak lagi pesantren-pesantren besar di Indonesia, misalnya Asalam ya dan berbagai macamnya dan banyak lagi saya pikir ya. Termasuk perguruan tinggi UII misalnya, dan itu banyak sekali yang memiliki aset wakaf yang luar biasa dan itu dikembangkan dengan sangat profesional dan hasilnya masya Allah luar biasa, punya sawah, punya dan berbagai macamnya. Nah, ini sudah saya sampaikan beberapa pertemuan lalu, model pemberdayaan universitas dan masyarakat melalui wakaf, jadi kampus yang luar biasa di Malaysia. Lalu kemudian Darut Tauhid bagi saya berkembang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Darut Tauhid, ini wakaf terpadu, sini jualan semua nih, jualan semua ini. Depannya kan masjid itu kan, masjid Darut Tauhid seberang jalannya kan. Jadi ini luar biasa bagi saya. Jadi memadukan konsep wakaf terpadu dengan konsep bisnis dan itu masya Allah luar biasa. Belanja, beramal, ya. Lalu kemudian pemberdayaannya dahsyat luar biasa. Nah ini yang model pemberdayaan lembaga Ziswab dan masyarakat melalui wakaf. Nah, ini yang punyanya rumah sehat terpadu, punya dompet doa apa? Ya, jadi ini luar biasa. Nah, kemudian kita bisa melihat kenapa sih kita selalu bertanya, kenapa sih lembaga pendidikan bisa tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya? Padahal uangnya nggak terlalu banyak, kira-kira. Kenapa? Karena ada wakaf yang dikembangkan, ya, yang dihimpun dan dikembangkan. Al Azhar, University Kairo misalnya, itu masya Allah luar biasa ya. Itu wakaf. Orang ingat Al Azhar selalu ingat wakaf. Ya, jadi ini luar biasa wakaf bermanfaat. Termasuk Hamdard University India. Itu juga wakaf ya 1989. Jadi ini luar biasa. Muhammadiyah juga demikian, NU juga demikian. Hampir semuanya wakaf ini luar biasa ya. Nah, saya juga ini pesantren saya Ngabar Ponorogo, ini Gontor ya, ini Al Azhar Kairo. Ya, saya pikir semuanya mengembangkan wakaf. Nah, ada juga konsepnya dari Prof Radit nih, saya ambil Prof Radit ya. Model pemberdayaan pesantren masyarakat melalui wakaf. Ya, di mana kemudian secara ekonomi ini kan ada fakultas peternakan ya, lalu ada CSR perusahaan, ada lahan wakaf pusat pembibitan, lalu ada pesantren. Nah, dan ini luar biasa ya, dagingnya bisa dipasok ke pesantren ya kan, lalu kemudian mahasiswa punya bekerja dengan mahasiswa, lalu perusahaan punya sumber dananya, dan ini masya Allah luar biasa, santri-santrinya sehat, calon ulama-ulama yang hebat gitu kan, tapi kemudian wakafnya juga berdaya. Nah ini luar biasa bisa dilakukan saya pikir gitu kan, dan harga daging bisa murah dan kemudian masyarakat juga sejahtera. Nah bisa juga model pemberdayaan pesantren dan masyarakat melalui wakaf, ini seperti pondok pesantren Tazaka Pekalongan, wakaf pom bensin ya, wakaf saham dan berbagai macamnya. Jadi ini masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah atau kemudian ini warung wakaf ya, ini luar biasa. Kalau tidak saya global wakaf ya, jadi warung wakaf ini luar biasa. Nah, belanja kita, wakaf kita. Nah, banyak lagi yang bisa kita perhatikan. Itu artinya memang branding wakaf ini luar biasa. Ya. Nah, potensi wakaf saya sudah jelaskan lah minggu lalu. Nah, apa yang dibidik sekarang? Generasi milenial. Kenapa generasi milenial? Generasi milenial itu sedekahnya atau wakafnya sedikit, tapi jumlah mereka banyak. Nah, itulah persoalannya. Kemudian kita butuh generasi milenial ini. Termasuk di Basnas, di BWI, yang rajin bersedekah itu generasi milenial. Jumlahnya banyak, tapi nominalnya kecil. Kalau dulu, ya satu orang berwakaf, semuanya sudah terpenuhi itu. Tapi kalau sekarang, harus butuh banyak dulu berwakaf,
tapi kemudian jumlahnya kecil. Nah, tapi ya nggak apa-apa, seperti teorinya bisnis kan, bisnis yang sehat itu bisnis yang cash flow-nya mengalir kan. Nah, sama air yang sehat adalah air yang mengalir. Ya, nah, potensi generasi milenial inilah yang kemudian harus dibidik oleh banyak lembaga. Ya, kunci terakhirnya adalah ya mampu menghimpun dan mengelola amanah profesional. Kalau amanah aja nggak berkembang dia. Alhamdulillah wakaf kita banyak kira-kira. Besok pagi dapat wakaf lagi, alhamdulillah kira-kira gitu. Tapi bagaimana dia bisa punya nilai tambah? Nggak bisa. Tapi kalau profesional aja nggak amanah, tewas dia. Banyak sekali lah kasus-kasus yang kemudian saking profesionalnya harta wakafnya nggak tersisa. Nah, itu repot juga. Nah, jadi harus kita butuhkan ke depan lah nazir yang amanah, profesional. Sehingga perpaduannya bagi saya anak UIN yang paham hukum ya dan investasi syariah, anak UI, lalu kemudian anak IPB ya. Pokoknya kampus-kampus semua kampus lah saya pikir di seluruh Indonesia bergabung. Nah, saya pikir ke depan saya yakin dan percaya potensi ekonomi wakaf ini bukan hanya menjadi potensi yang selalu kita gembar-gemborkan, tapi kemudian sulit diterapkan. Nah, saya pikir itu dan saya juga sudah banyak mengunjungi pusat-pusat wakaf baik di dalam negeri maupun saya terakhir yang di Singapura, di Johor ya dan berbagai macamnya. Luar biasa bagi saya. Artinya dari sisi ekonomi tidak perlu kita ragukan lagi. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Jika ada ingin hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Insya Allah kita akan diskusikan. Saya pikir ada juga masukan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Nah, silakanlah. Saya pikir itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Hendra atas pemaparan materinya mengenai ekonomi wakaf. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian dari forum Zoom pada pagi menjelang siang ini ada yang ingin ditanggapi atau saya mohon maaf ya, biar merupakan sesi terakhir jika dalam penyampaian materi selama di Madrasah Amil dan Nazir 2021 ini ada kesalahan. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Tetap semangat terus, semangat bersedekah, semangat berzakat, semangat berwakaf. Bahagia itu bukan hanya sekedar mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Salah satunya dengan bersedekah, berzakat, dan berwakaf. Bahagia selalu, dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga dunia akhirat. Salam wakaf, salam zakat juga, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.